Perkenalkan, nama saya Novita Syahidian dengan NIM L1A118116 dari mata kuliah Metode Penelitian Budaya Hutan dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan faktorial dua faktor. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perancangan percobaan. Perancangan percobaan terdiri dari dua. Yang pertama, perancangan lingkungan, dan yang kedua, perancangan perlakuan. Untuk perancangan lingkungan adalah menata perlakuan berdasarkan kondisi lingkungan agar data yang diperoleh lebih. Contohnya adalah rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Yang kedua, perancangan perlakuan adalah menata perlakuan agar data yang diperoleh menunjukkan akibat dari satu interaksi antara perlakuan. Contohnya, rancangan faktorial dan rancangan peta terbagi atau scriptlet. Percobaan dua faktor. Dikatakan percobaan dua faktor apabila dua faktor diperlakukan bersamaan, maka akan muncul beberapa kemungkinan, seperti faktor pertama berbeda atau tidak berbeda, yang kedua faktor kedua berbeda atau tidak berbeda, yang ketiga kemungkinan terjadi faktor pertama dan faktor kedua berinteraksi atau tidak berinteraksi. Pengaruh faktorial. Apabila dua faktor atau faktor A dan faktor B diperlakukan bersamaan, maka akan diuraikan pengukuran pengaruhnya menjadi pengaruh sederhana, pengaruh utama, dan pengaruh interaksi untuk faktor A dan faktor B. Yang kedua, dua faktor dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor A berubah pada saat taraf faktor lain atau faktor B berubah. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang hasil penelitian pengaruh taraf pupuk N pada dua varietas tanaman. Untuk data yang pertama, ada data jika tidak ada interaksi. Untuk varietas F1, saat tidak diberi pemupukan didapatkan 1, saat diberikan pupuk atau N1 hasilnya 3, dan untuk rata-ratanya adalah 2. Untuk varietas 2, saat tidak diberikan pemupukan hasilnya 2, saat diberikan pupuk hasilnya 4, dan rata-ratanya adalah 3. Untuk varietas 1 dan varietas 2, untuk tidak diberikannya pupuk, rata-ratanya menjadi 1,5. Untuk rata-rata F1 dan F2 untuk diberikannya pemupukan adalah 3,5. Dan berikut adalah data jika ada interaksi. Untuk F1, saat tidak diberikan pemupukan didapatkan hasilnya 1, saat diberikan pemupukan didapatkan juga hasilnya 1, dan rata-ratanya menjadi 1. Untuk varietas 2, saat tidak diberikan pemupukan hasilnya 2, saat diberikan pemupukan hasilnya 4, dan rata-ratanya adalah 3. Untuk varietas 1 dan varietas 2, untuk yang tidak diberikan pemupukan rata-ratanya adalah 1,5. Untuk varietas 1 dan varietas 2 yang diberikan pemupukan rata-ratanya adalah 2,5. Maka didapatkan pengaruh sederhana. Pengaruh sederhana ini adalah pengaruh yang hanya diakibatkan satu faktor saja, yang perhitungannya berdasarkan gugus data. Yang pertama adalah perhitungan berdasarkan gugus data tanpa interaksi. Pengaruh sederhana varietas pada N0 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk pengaruh sederhana varietas N1 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Untuk pengaruh sederhana nitrogen F1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan pengaruh sederhana nitrogen pada F2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2, didapatkan dari hasil N1 dikurang N2. Untuk perhitungan berdasarkan gugus data dengan interaksi, maka pengaruh sederhana varietas N0 sama dengan 2. Untuk varietas pada N1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Pengaruh sederhana nitrogen pada F1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0.
Selanjutnya, pengaruh sederhana nitrogen pada F2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya, pengaruh utama dapat dilihat dari faktor tanpa memperhatikan faktor yang satunya. Untuk perhitungan data dengan interaksi, didapatkan pengaruh utama varietas sama dengan setengah dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2. Untuk pengaruh utama nitrogen sama dengan setengah dikali 0 ditambah 2 sama dengan 1. Untuk perhitungan data tanpa interaksi, untuk pengaruh utama varietas sama dengan setengah dikali 1 tambah 1 sama dengan 0. Untuk pengaruh utama nitrogen sama dengan setengah dikali 2 tambah 2 sama dengan 2. Selanjutnya, pengaruh varietas dikali taraf nitrogen berdasarkan gugus data interaksi adalah varietas tanaman dikali taraf nitrogen sama dengan setengah dikali 3 dikurang 1 sama dengan 1, atau varietas kali taraf nitrogen sama dengan setengah dikali 2 dikurang 1 sama dengan 0. Data ini didapatkan dari hasil pengukur hasil sebelumnya, yaitu dari perhitungan berdasarkan gugus dengan data interaksi. Dari pengurangan pengaruh sederhana varietas pada N0 dan N1 dan pengaruh sederhana nitrogen pada F1 dan juga F2. Selanjutnya, berikut adalah grafik penyajian dari besaran dalam hal interaksi antara varietas dan taraf nitrogen. Dapat dikatakan terjadi interaksi ketika suatu faktor berubah untuk mempengaruhi faktor lain. Dan ketiga grafik tersebut menggambarkan bagaimana kedua faktor, yaitu varietas dan taraf nitrogen, dapat berinteraksi atau tidak. Untuk grafik yang pertama, yang paling atas adalah menunjukkan tidak adanya interaksi antara varietas dan juga taraf nitrogen. Untuk grafik yang kedua dan grafik yang ketiga menunjukkan adanya interaksi antara varietas dan taraf nitrogen. Dan grafik yang ketiga ini menunjukkan interaksi yang paling tinggi karena mempunyai titik temu antara grafik varietas dan juga taraf nitrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian dari percobaan faktorial. Yang pertama, jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan semakin besar. Yang kedua, faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan apabila jika ada interaksi. Dan juga ada keuntungan dari percobaan faktorial. Yang pertama, semua efek sederhana dari suatu faktor sama dengan efek utama, merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Yang kedua, ulangan tersembunyi masing-masing efek utama diduga dengan tingkat ketelitian yang sama. Selanjutnya yaitu percobaan faktorial. Percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan kombinasi dari suatu kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Dan juga jika terdapat A taraf untuk faktor A dan B taraf untuk faktor B, maka terdapat sebanyak AB kombinasi. Ketika faktor disusun dalam desain faktorial, maka sering disebut dengan disilangkan atau crosset. Misalkan terdapat dua faktor, yaitu faktor A dengan taraf N0 dan N1, yaitu faktor pengukukan, dan faktor B dengan taraf F1 dan F2 atau varietas. Dengan demikian, perlakuan yang dicobakan adalah 4, yaitu 2 dikali 2.
2 dikali 2 kombinasi, yaitu F1 dengan N0, F2 dengan N1, dan F2 dengan N0, serta F2 dengan N1. Berikut adalah bentuk umum model linier. Dengan rumus YIJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah alpha kali beta IJ tambah epsilon IJK, yang dimana YIJK merupakan pengamatan faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu adalah rataan umum, alpha sama dengan pengaruh utama faktor A, beta sama dengan pengaruh utama faktor B, dan alpha dikali beta IJ merupakan pengaruh interaksi faktor A dan faktor B. Dan epsilon IJK merupakan pengaruh acak pada faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rancangan kelompok lengkap. Untuk rancangan kelompok lengkap ini, percobaan faktor tunggal dapat digunakan untuk percobaan faktorial. Dengan prosedur pengacakan dan penataan setiap rancangan dapat langsung dilakukan dengan cara mengabaikan komposisi faktor dari percobaan faktorial. Dan juga sidik ragam dihitung langsung dapat digunakan. Contohnya, contoh gambaran langkah-langkah prosedur sidik ragam suatu percobaan dua faktor dalam rancangan kelompok lengkap teraca atau RKLT dengan 5 taraf pembubukan nitrogen, 3 varietas padi, dan 4 kali pengulangan. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan derajat bebas. Untuk untuk ulangan sama dengan banyaknya ulangan dikurang 1 sama 3. Perlakuan adalah taraf faktor yaitu taraf faktor A atau banyaknya varietas dikali taraf faktor B atau nitrogen dikurang 1 sama dengan 14. Yang selanjutnya varietas atau A adalah A dikurang 1 sama dengan 2, nitrogen sama dengan B dikurang 1 sama dengan 4. Varietas dengan A dengan disimbolkan dengan A dikali nitrogen dengan disimbolkan dengan B sama dengan A dikurang 1 dikali B dikurang 1 sama dengan 8. Untuk mencari galat adalah banyaknya ulangan dikali A dikali B dikurang 1 sama dengan 59. Berikut adalah tabel hasil gabah 3 varietas yang dijuluki dengan 5 taraf nitrogen dalam RKLT. Berikut adalah data yang didapatkan setelah perhitungan. Cara yang kedua yaitu menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi sama dengan grand total kuadrat dibagi banyaknya ulangan dikali varietas dikali dengan taraf nitrogen. Grand total didapatkan dari penjumlahan dari jumlah perlakuan yaitu sebanyak 297,390 di kuadrat dibagi banyaknya ulangan adalah 4, varietas dikali varietas adalah 3, dan taraf nitrogennya adalah 5, maka didapatkan hasilnya faktor koreksi sama dengan 1474,014. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, menentukan nilai jumlah kuadrat. Yang pertama, jumlah kuadrat umum.
didapatkan dengan rumus sigma X kuadrat dikurang dengan FK atau faktor koreksi. Nilai X kuadrat ini didapatkan dari data N0 ulangan 1, N0 ulangan kedua pada F1 sampai dengan N4 pada ulangan terakhir pada F4. Maka didapatkan hasil dikurang dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya ada 1474,014, maka didapatkan hasil jumlah kuadrat umum sama dengan 53,530. Untuk jumlah kuadrat ulangan atau JK ulangan sama dengan sigma R kuadrat per jumlah varietas dikali dengan taraf nitrogen dikurang faktor koreksi. Untuk nilai R didapatkan dari tabel hasil, yaitu R itu sama dengan ulangan banyaknya ulangan dikuadratkan sampai dengan ulangan yang terakhir dikurang dengan faktor koreksi dengan nilai 1474,014 sama dengan dibagi banyak jumlah varietas nilai 3 dikali dengan taraf nitrogen sama dengan 5 sama dengan 15 dikurang 1474,014 sama dengan 2,599. Selanjutnya yaitu JK perlakuan, yaitu sigma T kuadrat per R dikurang dengan faktor koreksi. Nilai T didapatkan dari tabel yaitu 12,496 kuadrat ditambah dengan 18,89 kuadrat ditambah 17,83 kuadrat sampai dengan 23,546 kuadrat dibagi dengan banyaknya ulangan dikurangi dengan faktor koreksi sama dengan didapatkan hasil 44,578. Selanjutnya JK galat sama dengan JK umum dikurang JK ulangan dikurang dengan JK perlakuan sama dengan 53,530 dikurang 2,599 dikurang 44,578 didapatkan hasil JK galat sama dengan 6,353. Langkah yang keempat yaitu menghitung komponen faktorial. Pertama, menentukan jumlah kuadrat A sama dengan sigma varietas A dibagi dengan jumlah ulangan dikali faktor nitrogen. Untuk nilai untuk jumlah varietas A dapat dilihat dari tabel jumlah varietas dikali nitrogen pada tabel 335 ini, yaitu ada jumlah varietas 1 adalah 93,388, untuk jumlah varietas 2 ada 100,840, untuk varietas 3 ada 101,162. Maka dimasukkan ke dalam rumus sama dengan 95,388 kuadrat tambah 100,840 kuadrat tambah 101,16 kuadrat dikurang dengan faktor koreksi senilai 1474,014 dibagi dengan jumlah ulangan yaitu 4 dikali dengan faktor nitrogen yaitu 5, maka didapatkan JKA sama dengan 1,052. Untuk nilai JKB sama dengan sigma B kuadrat dibagi dengan banyaknya ulangan dikali dengan varietas dikurang dengan faktor koreksi sama dengan 41,800 kuadrat sampai dengan faktor nitrogen ke N yaitu 69,8
560 kuadrat dikurang dengan faktor koreksi 1474,014 dibagi dengan 4 kali 3 sama dengan 41,234. Maka untuk mendapatkan jumlah kuadrat varietas dikali dengan faktor nitrogen sama dengan JK perlakuan dikurang dengan JKA dikurang JKB sama dengan 44,578 dikurang dengan 1,052 dikurang 41,234 sama dengan, maka didapatkan hasil dari JKA kali B sama dengan 2,292. Selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah untuk setiap sumber keragaman. Kuadrat tengah untuk jumlah varietas A sama dengan jumlah kuadrat A per A dikurang 1. Sebelumnya telah didapatkan nilai dari JKA yaitu 1,052 dibagi dengan varietas A dikurang 1 sama dengan 2, maka didapatkan hasil dari kuadrat tengah A sama B per B dikurang 1 sama dengan 41,234 dibagi dengan 4, didapatkan hasil 10,308. Untuk KTA dikali B sama dengan JKA dikali B per A dikurang 1 dikali dengan B dikurang 1 sama dengan 2,292 per 2 dikali 4, maka dapatkan hasil dari kuadrat tengah A kali B sama dengan 0,286. Untuk KT galat didapatkan dari rumus JK galat per R dikurang 1 dikali A kali B dikurang 1 sama dengan 6,353 per 3 dikali 3 dalam kurung 3 dikali 5 dikurang 1, maka KT galat didapatkan dengan hasil 0,151. Langkah selanjutnya itu menghitung nilai F untuk masing-masing ketiga komponen faktorial. Untuk FA sama dengan KTA per KT galat. Dalam langkah kelima kita sudah menghitung jumlah dari KTA dan juga KT galat, maka dapatkan 0,526 per 0,151 sama dengan 3,48. Untuk F faktor B sama dengan KTB per KT galat sama dengan 10,308 per 0,151 sama dengan 68,26. Untuk faktor A dikali B sama dengan KTA dikali B per KT galat sama dengan 0,286 per 0,151 sama dengan 1,89. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien keragaman. Koefisien keragaman atau KK sama dengan akar dari KT galat per rataan umum dikali dengan 100% sama dengan akar dari 0,151 per 4,956 dikali 100%, maka didapatkan koefisien keragaman sama dengan 7,8%. Selanjutnya, maka setelah dilakukan langkah-langkah perhitungan, didapatkan siti keragam percobaan faktorial 3 kali 5 dalam rancangan kelompok lengkap teracak. Dapat dilihat apa yang dapat kita lihat dari tabel ini, yaitu apakah perlakuan yang kita berikan yaitu jenis varietas dengan faktor nitrogen atau pemupukan apakah memberikan pengaruh, dan dapat dilihat pada F hitung yaitu pada varietas A didapatkan F hitungnya 3,48 dan varietas tabelnya ada pada 5% yaitu 3,22 dan pada 1% yaitu 5,15, dan pada varietas F hitungnya dikatakan memberikan
pengaruh nyata pada taraf 1%. Dan untuk nitrogen, pada F hitungnya didapatkan jumlah 68,26 dan pada F tabelnya pada taraf 5% dapatkan 2,59, pada F tabel 1% dapatkan 3,80. Dan pada F hitung pada faktor nitrogen memberikan pengaruh nyata pada taraf 1%. Dan pada varietas A dikali dengan varietas B, pada F hitung didapatkan 1,89 dan pada F tabel pada 5% dapatkan 2,17 dan pada 1% dapatkan 2,96. Dan dikatakan di sini pada F hitung tidak memberikan pengaruh nyata. Sekian dari penjelasan saya tentang percobaan faktorial 2 faktor. Kiranya dapat memberikan manfaat bagi kita semua.